Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dijaga dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali, Ahmad ibn Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Kita dalam pembahasan tentang hak sahabat. Ada 7 hak yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Faslun fi bayani ma'alal insani li akhihi minal huquq. Ini hak yang wajib ditunaikan oleh seseorang terhadap saudaranya, yaitu sahabatnya yang demikian dekat sehingga seakan-akan saudara. Ada 7 hak. Yang pertama adalah qada'ul hajat, adalah berupaya untuk menunaikan kebutuhan saudaranya. Wal qiyamu biha, dan melaksanakannya. Jika ini adalah hak sahabat, antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, maka lebih-lebih lagi semestinya ini ditunaikan atau diberikan di antara saudara senasab. Semestinya idealnya kerabat, dalam artian orang yang punya hubungan darah, kakak beradik dan seterusnya. Ada 7 hal ini. Ada 7 hal ini. Ini orang lain, cuma dekat, maka diberi 7 hal ini. Jika itu orang lain, gimana orang yang satu rahim dengan kita? Dan semestinya hak ini juga semestinya, jika ini ditujukan pada orang lain saja demikian, apalagi misalnya anak ke orang tuanya, tentu harus lebih-lebih lagi. Nah, dan berkenaan dengan menunaikan hajat orang lain, keperluan orang lain, maka ada 3 level, ada 3 tingkatan dalam masalah memenuhi hajat orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, membantu kesibukan orang lain. Itu ada 3 level. Level yang paling rendah adalah membantu orang lain, memenuhi hajatnya, membantu menyelesaikan masalahnya dan kesibukannya, dan mengurangi kesibukannya ketika diminta dan mampu. Nah, ini adalah menunaikan hak persaudaraan, hak persahabatan, manakala ketika diminta dan mampu untuk melakukannya, kemudian melakukannya diiringi dengan wajah gembira, hati yang bersuka cita, bukan sambil cemberut, sambil merengut, sambil ngodok, bukan. Namun diminta sama saudaranya, diminta sama kawannya, sahabat dekatnya, bisa dan dia laksanakan dengan penuh gembira. Ini minta tolong antar ya, minta tolong antar, atau kemudian pulang nebeng ya, agak belok dikit ke rumah saya. Oh ya, tidak apa-apa. Dan itu dengan wajah gembira, bukan kemudian waduh harusnya bisa cepat sampai rumah dan harus belok ke arah rumah orang ini. Jadinya kemudian akhirnya diiyakan namun tanpa ekspresi, ya, tapi tanpa ekspresi, tidak ada gembira, tidak ada senang. Orang yang betul-betul bersahabat ketika dimintai
kemudian dimintai pertolongan dan bantuan supaya urusan sahabatnya itu urusannya itu lancar, maka dia akan menerimanya dengan wajah gembira, bersuka cita, merasa senang menolong orang, menolong sahabatnya. Kemudian yang kedua, level pertengahan adalah menyelesaikan hajat sahabatnya dan membantunya tanpa diminta. Sebelum dia minta itu sudah diselesaikan. Dia lihat sahabatnya sibuk belum selesai dengan kepentingannya, sudah langsung dibantu tanpa ada kemudian tanpa didahului permintaan terlebih dahulu. Temannya misalnya, sahabatnya kebanan, bocor bannya dilewat tanpa kemudian dimintai tolong bantu, dia bantu dan dia bantu dengan penuh gembira, dengan penuh suka cita. Kemudian level yang paling tinggi dalam masalah mewujudkan hajat orang, memenuhi hajat orang dan kebutuhan orang, yang paling tinggi adalah lebih mengutamakan hajat orang lain daripada hajat sahabatnya, daripada hajatnya sendiri. Maka dia kalahkan hajatnya sendiri demi menyelesaikan hajat sahabatnya. Boleh jadi dia punya sahabatnya kebanan, dia ada perlu. Lewat itu ada perlu, bukan orang yang longgar. Maka keperluan pribadinya sampai dia batalkan, tidak begitu urgen, bisa dibatalkan untuk menyelesaikan hajat sahabatnya. Urusannya dia tunda, besok sajalah, meskipun sudah berangkat, di tengah jalan kemudian ketemu sahabatnya yang punya hajat, punya kebutuhan, bantuan, maka hajat pribadinya dia tunda besok. Dia tunda besok demi menyelesaikan hal ini. Nah, ini level yang paling tinggi. Nah, jika ini diberikan antara satu kawan dengan seseorang dengan sahabat dekatnya, ya, maka semestinya ini hubungan antara kakak beradik. Dan semestinya ini diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Jangan sampai sama sahabatnya sampai level yang ketiga, sama orang tuanya nunggu dimintai dulu, ya. Untuk orang tuanya malah dikasih level yang paling rendah. Kalau tidak dimintai tolong, cuma ditonton. Kalau tidak dimintai bantuan, cuma berpangku tangan. Ini tentu sikap yang tidak tepat. Jika sahabat dekat itu mendapatkan level semacam ini, yang semuanya bagus-bagus semua, level yang paling rendah saja bagus, dimintai tolong, ketika mampu maka nolong dengan wajah gembira, yang paling rendahnya saja sudah bagus. Maka jika ini untuk sahabat, maka lebih-lebih lagi ini untuk orang tua. Jangan sampai seorang anak dimintai tolong orang tuanya, kemudian dilakukan sambil cemberut, sambil wajahnya mengkerut. Namun semestinya levelnya level yang kedua, tanpa diminta, ini tahu orang tuanya repot, tahu kemudian ibunya repot nyapu, nggak usah disuruh, sapunya diminta, saya saja yang nyapu, mana sapunya Bu? Saya pinjam, ibu duduk saja, saya yang nyapu. Duduk saja, saya yang beres-beres. Ini tanpa diminta.
atau bahkan ada perlunya di keperluan pribadi itu ditunda demi orang tua. Kemudian contoh praktek di masa silam, faqad kana ba'dus salaf. Salah satu orang soleh di masa silam, yatafaqqadu ayyala akhihi. Itu suka ngecek keluarga dan anak sahabatnya. Ba'da mautihi, setelah sahabatnya meninggal dunia, arba'ina sana, selama 40 tahun. Fayaqdi hawaijahum, dan menyelesaikan urusan hajat kebutuhan anak saudaranya. Dia punya sahabat dekat, ada orang soleh di masa silam, punya sahabat dekatnya meninggal dunia dalam keadaan punya anak-anak yang masih kecil. Maka dia secara berkala, mungkin bisa kita katakan sebulan sekali, dan ngecek gimana kabar anak-anak saudaranya ini. Ini mau lebaran sudah punya baju belum? Belum, dibelikan. Ini kemudian besok mau sekolah, anaknya ini udah punya buku belum? Untuk sekolah dia, belum. Dia cek belum, dia belikan. Dan demikian dia lakukan sampai 40 tahun. Berarti sampai anak-anaknya ini gede semua. Itu gambaran persahabatan orang soleh di masa silam. Itu sampai bersahabat itu seperti itu. Sahabatnya sudah meninggal dunia, anaknya itu diupeni, ya, kata orang Jawa. Anaknya itu diupeni sampai, bukan hanya banyak orang kan boleh jadi ngurus anak saudaranya atau sahabatnya ya sebulan 2 bulan pertama, ya sudah, habis itu lupa. Namun ini sampai 40 tahun, bayangkan. Itu demikian mereka menghargai persahabatan. Demikian mereka memaknai, demikian orang yang betul-betul orang soleh memaknai persahabatan dekat. Kemudian hak yang kedua adalah, hak sahabat yang kedua adalah hak terkait lisan. Dan hak terkait lisan itu bentuknya ada 2 macam. Terkadang bentuknya adalah diam, tidak komentar. Dan yang kedua kadang bentuk haknya adalah ngomong dan komentar. Maka sahabat itu punya hak untuk kita diamkan, kita tidak komentar, dan sahabat itu juga punya hak untuk mendengar komentar kita dan mendapatkan perkataan kita. Jadi ada 2 sisi. Yang pertama, diam dan tidak berbicara. Maka di antara hak sahabat adalah diam, tidak membicarakan kejelekan sahabatnya. Tidak membicarakan, tidak menjadikan kejelekan sahabat dekatnya sebagai bahan obrolan, bahan omongan. Dan ini baik kejelekan sahabatnya itu dijadikan bahan omongan di depannya. Kalau di depan berarti mencaci, mencela, ataupun di belakangnya. Kalau di belakangnya namanya berarti ngerasani, namanya ribah dan gunjingan. Maka seorang yang betul-betul bersahabat itu tidak akan mengumbar kejelekan sahabatnya, tidak akan membicarakannya di depannya dalam rangka mencelanya, dalam rangka mencacinya. Kamu itu begini. Ataupun di belakangnya berarti menggunjingnya. Karena persahabatan itu menuntut untuk lalu apa yang dilakukan oleh sahabat dengan sahabatnya? Menasihatinya, ngasih saran, perbaikan. Perbaikan, bukan hanya membicarakan. Beda antara membicarakan kejelekan sahabatnya dengan memberikan masukan, saran. Sahabatnya punya kekurangan, punya kekurangan, cenderung malas misalnya.
Tidak kemudian itu dibicarakan, dasar kamu malesan sih. Nah, gitu. Bukan, namun dikasih saran masukan supaya jangan jadi pemalas. Nah, caranya begini-begini. Di triknya demikian dan demikian, kasih masukan, bukan kemudian jadikan bahan obrolan di belakangnya, membicarakan menggunjingnya. Ya, kemudian di antara bentuk hak sahabat berupa diam adalah wa anirat alaihi, diam tidak menyanggahnya untuk hal-hal yang tidak perlu disanggah, ya cuma ya nggak perlulah nyanggah sehingga jadi awal keributan. Kalau hal-hal yang tidak disanggah, dibiarkan itu, didiamkan itu lebih baik, maka di antara hak sahabat adalah ya sudah dibiarkan, nggak usah di ini. Kenapa? Karena yang diomongkan bukan maksiat, bukan pula satu hal yang berbahaya. Yang jika menyanggah hal ini biasanya ujungnya cuma debat kusir. Ujungnya hanya debat kusir. Sehingga lanjutannya disampaikan tidak menyanggah dan tidak melayani debat kusir dengannya. Tidak kemudian melayani debat kenceng-kencengan dengannya. Ya, maka demikian persahabatan yang baik. Ya, kadang kita cukup membiarkannya. Ya, selama itu bukan maksiat, selama itu bukan bahaya. Kalau kita sanggah nanti dia akan ngotot. Nah, cuma kita sanggah nanti dia akan ngotot. Kalau diteruskan namanya otot-ototan. Otot-ototan namanya bahasa Indonesianya debat kusir. Dan itu misalnya cuma ngobrolkan sate yang paling enak di sini di mana. Cuma masalah kayak gitu. Cuma masalah sate paling enak gitu. Di kota Sleman sebelah mana? Oh, kalau saya yang enak sana. Dan kita tidak setuju. Nah ini oh iya, tinggal dibilang oh iya saja selesai gitu. Oh iya saja selesai. Tapi kalau kemudian disanggah, wah apa itu sate kayak gitu kok ini dianggap paling enak itu begini-begini. Ini apa sih manfaat ribut tentang masalah sate paling enak itu, apa faedahnya? Akhirnya kemudian kalau dilayani ini akhirnya otot-ototan. Persahabatan yang baik nggak akan otot-ototan dalam hal semacam ini. Daripada otot-ototan sate yang paling enak, ya ayo ya, tak traktir sate, malah ini. Daripada otot-ototan. Sesuatu itu bukan maksiat, tidak berbahaya, sudahlah, menang wae. Ini sudahlah diiyakan gitu. Oh, gitu toh. Ya berarti paling enak versi teman saya. Udah selesai kan? Paling enak versi teman saya, selesai. Gak perlu mbak istilahnya ribut, tengkar, otot-ototan dalam masalah semacam ini. Maka sahabat yang baik itu tidak akan meributkan hal semacam ini. Ya, tidak menyanggahnya, tidak kemudian melayani debat, mengajak debat kusir dengannya, dan tidak melayani ribut dalam hal semacam ini. Ya, kemudian di antara hak sahabat berkenaan dengan bentuknya diam adalah diam, tidak menanyai hal-hal yang dia tidak akan suka jika itu diketahui, jika itu ditanyakan tentang keadaan dirinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa dia jadi tidak nyaman, dia tidak suka, itu ya hindari. Di antara untuk maka semestinya kita kenali karakter sahabat kita, teman kita, kemudian kita hindari pertanyaan hal-hal yang tidak dia sukai.
Jadi sebagian orang tidak suka, tidak senang ditanyai kapan nikah mas. Nah, kapan nikah, kok jomblo terus, kapan nikahnya? Nah, itu sebagian orang tidak suka. Semula dia ceria, jadi cerianya jadi berubah gara-gara pertanyaan kapan nikah. Nah, kan sebagian orang demikian. Ya sudah, kalau sudah tahu demikian, ya, jangan kemudian bikin masalah. Hindari pertanyaan hal-hal yang memancing ketidaknyamanan. Semula ceria, bahagia gitu. Pagi ini pagi yang ceria, wajah teman kita juga ceria, jadi tiba-tiba kata orang Jawa makpet, gara-gara ada pertanyaan sensi yang ditujukan kepadanya. Maka hindari pertanyaan yang maka di antara hak sahabat, ya, di antara hak sahabat adalah jangan bertanya hal-hal yang dia tidak suka. Itu ditanyakan. Yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat privasi atau pribadi. Gitu. Ya. Jadi kalau orang kuliah belum lulus, itu tanya kapan lulus, itu juga bikin kemudian tidak nyaman. Kapan nikah, kapan lulus, kemudian udah punya anak belum? Itu sebagian orang itu jadi menghilangkan keceriaan dan kegembiraannya pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Maka hindari, pastikan kalau mau tanya hal-hal semacam itu dia orang yang tipenya nyantai. Tipe orang yang nyantai biasa. Tapi kalau dia tipe sensitif atau kita tidak tahu karena juga belum kenal orangnya, ya jangan tanyakan hal-hal yang berpeluang bikin dia tidak suka. Kemudian di sini dicontohkan, dan ini berkenaan dengan berkaitan dengan budaya orang Arab. Berkenaan dengan budaya orang Arab, perasaan orang Arab yang boleh jadi agak berbeda dengan kita. Di antara contoh pertanyaan yang selayaknya dihindari, sehingga dicontohkan di sini, jangan bertanya ketika berjumpa mau kemana. Mau kemana? Karena boleh jadi dia tidak ingin memberitahukan kepada temannya ini dia mau pergi kemana. Maka di perasaan orang Arab ini pertanyaan yang bisa berpulang untuk bikin sensitif. Mau kemana? Dinilai orang itu campur tangan, atau dalam bahasa anak muda sekarang dianggap terlalu kipu. Itu pertanyaan mau kemana? Tapi ini wallahu a'lam, ini berkenaan dengan masalah budaya, masalah perasaan. Ini kalau kita menganggap itu biasa, ini kalau perasaan di masyarakat kita itu biasa, kayaknya biasa ya. Biasa atau sensitif juga? Ya biasa ya. Kalau orang Arab bisa sensitif nih. Pertanyaan tentang mau kemana, dari mana, sama umur. Itu biasa dicontohkan oleh umurnya berapa, lahiran tahun berapa mas. Itu sering dicontohkan di buku-buku itu sebagai pertanyaan sensitif yang semestinya dihindari. Tapi ini wallahu alam, ini berkenaan dengan masalah budaya dan perasaan. Kalau budaya dan perasaannya seperti orang Arab, atau banyak orang Arab, maka hindari pertanyaan mau kemana, dari mana, dianggap kipu, gitu. Terlalu kipu, gitu. Terlalu kipu. Ya, maka hal-hal yang di masyarakat itu dinilai ini terlalu kipu, nah itu hindari. Patokannya demikian, jangan terlalu kipu. Nah, apa itu bentuk real terlalu kepo? Boleh jadi berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ya, kalau di masyarakat kita tanya dari mana pak? Ya, dari rumah, biasa kan, cuma dari rumah biasa. Mau kemana pak?
Kadang kalau nggak suka ya jalan-jalan, cari udara segar, gitu kan. Dan itu dianggap bukan satu hal yang masalah ya. Tinggal orang yang ditanya kalau di tempat kita. Kalau dia mau ngomong spesifik ya dia ngomong mau ke rumah temen. Atau dia tidak mau ngomong nanti ya muter-muter gitu. Cari udara, ya, jalan-jalan sore ya, atau ya bahasa yang lainnya. Ini sekedar contoh. Intinya adalah jangan bertanya tentang sesuatu yang menyebabkan dia tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Karena dia anggap itu terlalu kepo, terlalu mengusik urusan pribadi, terlalu ingin tahu hal yang bersifat privasi gitu. Kemudian hak sahabat berikutnya adalah menyembunyikan rahasianya. Meskipun Masya Allah ya, meskipun sudah putus persahabatan dengannya. Ini luar biasa. Disampaikan sebagai hak sahabat meskipun sudah tidak jadi sahabat. Maka setelah putus meskipun sudah tidak jadi sahabat, dulu tahu pernah curhat apa gitu, tidak boleh diceritakan. Tidak boleh diceritakan, ini hak persahabatan. Maka jika demikian hak persahabatan, maka semestinya ini juga hak suami istri. Sebagian suami istri ketika cerai itu malah bongkar-bongkaran. Mantan istrinya bongkar rahasia-rahasia suaminya, suaminya bongkar rahasia-rahasia istrinya. Ini saat persahabatan yang putus saja itu adabnya tidak, tetap sembunyikan rahasia sahabat meskipun sudah tidak lagi bersahabat. Meskipun sudah tidak lagi bersahabat. Maka semestinya suami istri demikian. Meskipun sudah bercerai, maka cerailah yang baik-baik. Di antara bentuk cerai baik-baik adalah saling menutupi. Saling menutupi ketika ada orang yang tanya atau apa kemudian ingin mengorek, maka sampaikan ya semua orang punya kekurangan. Ya, tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Ya, tinggal ya karena satu dan lain hal, ada orang yang sabar dengan kekurangan tersebut, ada orang yang tidak bisa sabar, ya nanti macam-macam. Tidak kemudian, wah ya kenapa kok kemudian cerai? Wah ya karena gini. Kayaknya dibongkar semua. Kemudian di antara hak sahabat dengan yang sepertinya ditunaikan oleh sahabatnya adalah tidak mencela orang-orang yang dicintai, disukai oleh sahabat kita, termasuk diantaranya adalah contohnya keluarganya. Bahkan kata Imam Syafi'i, sahabat yang baik itu akan mencintai orang yang dicintai oleh sahabatnya. Mencintai orang yang dicintai sahabatnya. Sahabat yang baik itu juga akan bersahabat dengan sahabat-sahabatnya. Akan berkawan dekat dengan kawan dekat sahabatnya. Itu kata Imam Syafi'i, sahabat yang baik itu demikian. Maka jika belum bisa mencintai orang-orang yang dicintai oleh sahabat dekat kita, minimal kita tahu ini adalah orang yang dekat di hatinya, ini keluarganya, ini bapak ayah dan ibunya, ya jangan menjelekkan. Jangan menjelekkan. Kemudian di antara hak, berarti nomor berapa kalau dikasih nomor? Nomor 5. Hak sahabat atas sahabat berikutnya dalam masalah diam, tidak bicara.
adalah tidak menyampaikan ke sahabat kita tersebut celaan orang lain terhadap dirinya. Celaan orang lain kepada dirinya. Kita ketemu orang, ada orang yang jelek-jelekkan sahabat kita, dan ini kita sampaikan kepada sahabat kita, ini semestinya tidak dilakukan. Ini semestinya tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Yang pertama, berarti kita melakukan adu domba. Kenapa tidak dilakukan? Cukup itu sampai ke kita saja, berhenti di kita, tidak perlu dilaporkan sama sahabat. Yang pindah depan mas, yang pojoknya, ya. Sini, pindah sampingnya Pak Taib sini, sampingnya Pak Taib sini. Maju lagi, sampingnya Pak Taib itu. Ya, maka yang pertama itu berarti adu domba. Kemudian yang kedua itu tindakan membuat tidak nyaman. Dia boleh jadi gembira, happy, dan malah kita lapori. Ada orang yang jelek-jelekkan kamu dong, ngomong begini tentang dirimu. Maka itu membuat suasana hatinya jadi mendung, padahal semula ceria, semula terang hatinya, jadi mendung gara-gara dapat cerita dijelekkan orang dengan omongan begini. Cukup kita selesaikan saja. Ketika ada orang jelek-jelekkan sahabat kita, cukup kita selesaikan dengan kita katakan, oh enggak, betul, sahabat saya itu tidak seperti itu. Anda salah sangka, atau Anda terlalu buruk sangka. Nah, beliau tidak seperti itu. Kita sanggah, kita bela, sudah, habis itu berhenti di kita, nggak perlu dilaporkan. Sudah kita selesaikan sendiri dengan orang yang bersangkutan. Intinya sepatutnya kita diam, tidak menyampaikan, tidak berbicara kepadanya perkataan-perkataan yang tidak dia sukai, kecuali kita berada dalam kondisi wajib bicara. Wajib bicara. Kenapa wajib bicara dengan sahabat kita? Karena dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, atau karena melihat bahasanya tidak menjumpai keringanan untuk dia. Karena misalnya menegur dia, melakukan amar ma'ruf nahi munkar padanya, maka fa'ina muwajahatahu bidzalika, menyampaikan hal ini amar ma'ruf nahi munkar kepadanya, itu adalah bentuk berbuat baik kepadanya secara makna. Meskipun secara redaksi ditegur itu ya sakit hati. Selembut apapun kita negur orang itu ya mesti sakit hati. Tapi jika itu sebuah kemaksiatan dan kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara makna itu adalah bentuk berbuat baik. Kemudian di antara prinsip penting dalam bersahabat, demikian juga dalam berinteraksi dengan manusia, ada satu kalimat indah yang disampaikan di kitab ini, wa'lam annaka idza talabta munazzahan an kulli aibin lam tajid. Ketahuilah, sadari, camkan, kita berinteraksi sama manusia, kita bergaul dengan manusia, maka jika Anda mencari orang yang bersih dari kekurangan, tidak bakalan dijumpai. Itu berinteraksi, itu kaidah penting harus dipegangi ketika kita berinteraksi dengan manusia. Boleh jadi berinteraksi dengan sahabat, teman kerja, keluarga, kerabat jauh, tetangga.
ketika berada di jalan dan seterusnya, maka kita itu ketemu manusia, bukan malaikat. Sesoleh apapun orang tersebut ya, punya kekurangan. Kalau kemudian orang punya prinsip, saya hanya mau bersahabat dengan orang yang tidak punya celah, maka tidak akan punya sahabat. Kalau orang itu punya prinsip, saya tidak akan mau berkawan dengan orang yang tidak pernah nyakiti hati saya, bikin saya kecewa, tidak akan pernah ketemu kawan. Karena tidak ada manusia tanpa celah. Dan di antara celah manusia adalah bikin kita sebel, jengkel, marah, sedih. Itu di antara celah orang dalam mata kita. Maka tidak akan pernah ketemu. Nah, ini satu hal yang wajib dipegangi. Kalau pengen punya istri yang tidak punya cacat, tidak pernah bikin kecewa, tidak akan pernah punya istri awet. Nanti cuma bolak-balik kawin cerai. Sampai puluhan kali juga tidak akan ketemu. Karena tidak ada kemudian manusia yang tidak punya cacat dan tidak pernah mengecewakan. Kalau seorang perempuan punya prinsip tidak mau punya suami yang bikin sakit hati, tidak akan pernah punya suami yang tahan lama. Demikian juga sahabat, demikian juga tetangga. Lantas kalau kita ingin kemudian lantas orang baik itu seperti apa? Orang baik itu bukan orang yang tidak punya cacat, tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah bikin sebel kita, tidak pernah bikin jengkel kita, bukan itu. Namun orang yang baik itu adalah waman ghalabat mahasinuhu ala masawihi. Siapa yang lebih banyak baiknya daripada jeleknya, lebih banyak nyenangke daripada nyebelinya. Nah itu, lebih banyak menyenangkan daripada nyebeli. Fayal ghayatu, maka itulah yang dicari, itulah tujuan yang dicari. Lebih banyak menyenangkan daripada nyebelinya. Nah itu yang dicari. Untuk jadikan sahabat, untuk jadikan tetangga dekat, untuk dijadikan kawan, untuk yang dipertahankan jadi istri, untuk yang dipertahankan jadi suami, itu yang ini lebih banyak baiknya daripada jeleknya, lebih banyak nyenangke daripada nyebelinya. Kalau tiap hari nyebeli pagi siang sore malam maka perlu dipertimbangkan ulang kalau jika mau dipertahankan ya. Karena nyebeli tiap hari dan pagi siang sore malam melebihi dosis obat sehari 3 kali, ini sehari 4 kali atau 5 kali dan tiap hari. Maka ini kan melebihi dosis obat. Obat itu 3, lebih dari 3. Itu membinasakan, obat itu lebih overdosis. Mati gitu ya. Maka silakan daripada mati kemudian dipertimbangkan untuk dipertahankan ataukah tidak. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai sahabat, teman dekat dan seterusnya. Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala menyampaikan, atau Abdullah bin Mubarak mengatakan, ini cara bergaul, cara bersikap, kaidah bersikap. Ini disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, al-mu'minu yatlubul ma'adhira. Orang yang beriman itu cara bergaulnya, cara interaksinya adalah mencari pemakluman. Mencari pemakluman. Yang dicari pemakluman. Artinya ya ketika dapat hal yang enggak menyenangkan, ada ucapan, sikap, tutur kata, nyebeli, maka ya cari pemakluman. Lagi kemudian diceramai, diisi pengajian kok malah ditinggal tidur, ya dicari pemaklumannya. Oh mungkin ngantuk gitu kan, kurang tidur tadi malam, jadi
jadi tidak sakit hati gitu, karena prinsipnya mencari pemakluman gitu. Kenapa kemudian sembunyi di balik kursi, ya mungkin belum mandi atau ya dimaklumi gitulah. Ya karena ya nggak pede karena belum mandi gitu, nanti habis ngaji baru mau mandi gitu. Nah, jadi ya dimaklumi gitu. Ya itu cara interaksi orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala, beliau katakan al-mu'minu yatlubu al-ma'adzir. Orang yang beriman itu yang dicari adalah pemakluman sehingga kita bisa memaklumi, ya, sehingga tidak kemudian sakit hati karena ucapan, perbuatan, sikap dari orang-orang di sekeliling kita yang bikin kita sebel, bikin kita tidak nyaman. Maka ketika dicari cara-cara untuk bisa memaklumi, maka kita tidak akan terlalu sakit hati. Wal munafiqu yatlubu azallah. Lain halnya dengan cara gaulnya orang munafik, kata Abdullah bin Mubarak. Sedangkan cara gaulnya orang munafik itu mencari-cari kesalahan. Bagaimana orang munafik di zaman Nabi itu cari-cari kesalahan orang yang beriman untuk dijelek-jelekkan. Maka ada teman kita yang bukan orang munafik, ada orang-orang di sekitar kita yang bukan orang munafik, namun kelakuannya seperti kelakuan orang munafik. Hobinya cari kesalahan kita kemudian dibicarakan. Gak salah pun dibuat jadi kesannya salah. Ini kalimat netral, sikap netral langsung kemudian dimaknai dengan makna negatif. Sedangkan orang yang beriman lain halnya dengan orang yang beriman, maka berusaha untuk memaklumi. Meskipun kemudian bukan berarti kemudian membiarkan. Bukan berarti membiarkan, namun ada pemakluman. Ditegur, diingatkan, namun di sisi yang lain dimaklumi. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan al-futuwatu, yang namanya gagah, yang namanya keren, yang namanya hebat adalah as-safhu anzalatil ikhwani. Ini adalah memaafkan kesalahan kawan. Memaafkan kesalahan kawan. Itu hebat, itu gagah, itu keren. Kalau orang itu mempermasalahkan semua hal yang tidak nyaman di hatinya, di matanya, di telinganya, itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang keren. Orang yang hebat, orang yang keren itu bisa memaafkan. Nah, oleh karena itu maka satu hal yang penting dalam persahabatan, demikian juga dalam bentuk-bentuk interaksi yang lainnya, dalam bertetangga, maka di antara hal yang penting adalah meninggalkan buruk sangka, tidak memakai kacamata buruk sangka dalam memandang orang lain. Wa yambari anta tuka isa'ata dhanni bi akhika. Sepatutnya tinggalkan kacamata buruk sangka ini terhadap saudaramu, terhadap sahabatmu. Demikian juga ini tidak hanya hak sahabat, ini tidak hanya hak sahabat, namun ini hak kerabat, hak tetangga. Sehingga dan di antara cara supaya tidak memakai kacamata buruk sangka adalah engkau maknai perbuatan sahabatmu dengan makna yang baik sebisa mungkin. Maka dimaknailah dengan makna yang baik sedikit, yaitu cari-cari pemakluman. Mencari-cari pemakluman. Kenapa kok dia ngomongnya, saya cuma ngomong guyon biasa, kemudian dia kok jadi tersinggung gitu. Dia tersinggung berat.
Padahal saya guyon biasa, dia tersinggung berat. Kenapa sih seperti itu? Ya cari pemakluman. Cari pemakluman. Oh mungkin lagi habis cekcok sama istrinya. Nah jadinya di tempat kerja sensi gitu. Sama kawannya itu kemudian semalam baru tengkar. Nah semalam mungkin tengkar sama istrinya. Atau ya, lagi tidak punya duit ya, sehingga orang sensitif kalau orang itu tidak punya duit. Ya, lagi kemudian habis ditagih uang, jadinya sensitif, ketemu orang lain jadinya sensitif. Kita ngobrol biasa kemarin dia tidak tersinggung dengan kalimat semacam itu. Kenapa hari ini tersinggung? Oh karena ini kondisinya berbeda, suasana hatinya beda. Nah dimaknai dengan makna semacam itu sehingga kita tidak sakit hati. Dimaknai dengan makna-makna positif sehingga kita tidak sakit hati. Kemudian kita bisa bersikap biasa. Dan Nabi SAW menyampaikan, iyyakum wadhanna, waspadailah buruk sangka dengan orang yang baik-baik, dengan sahabat, dengan kerabat. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena jika buruk sangka itu yang itu ada di hati, itu dilisankan, itu jadinya tuduhan. Buruk sangka itu kalau masih di hati, kalau sudah keluar diomongkan, maka itu berarti jadi tuduhan. Dan umumnya tuduhan tanpa dasar. Dan bisa dipastikan yang keluar di lisan gara-gara buruk sangka itu tuduhan tanpa dasar. Dan tuduhan tanpa dasar itu adalah akdzabul hadis, perkataan yang paling bohong. Kemudian disampaikan juga, dan ketahuilah bahwasanya buruk sangka itu mendorong orang untuk mencari-cari, mengkorek-korek kesalahan orang lain, dan ini satu hal yang terlarang. Ya, disebut dengan tajassus. Disebut dengan istilah tajassus. Suudzon, buruk sangka, itu buahnya kalau dituruti, buahnya adalah tajassus. Korek-korek, cari-cari kesalahan orang lain. Tujuannya untuk mengatakan, nah benar kan dia memang seperti itu, seperti sangkaan saya. Dan kalau kemudian nanti tajassusnya berhasil menemukan, nah kan seperti sangkaan saya, maka kelanjutannya biasanya adalah riba. Kemudian jadi omongan. Saya dumbatin loh orang ini seperti ini. Saya kuntit dia. Ketemu ternyata orangnya kayak gitu. Itu nanti jadi bahan obrolan. Obrolan di mana? Di belakang. Namanya riba. Ini 3 dosa bersaudara. Ini 3 dosa bersaudara. Diawali dari dosa hati, memandang orang lain dengan buruk sangka. Nanti kemudian jadi dosa perbuatan, anggota badan, tajassus. Tajassus itu berarti nguntit, cari-cari, ngintip, kemudian korek-korek. Setelah ketemu nanti dilanjutkan dengan menjadikan data yang ditemukan itu sebagai bahan obrolan sama kawannya, jadinya riba. Nah tidak demikian orang yang baik agamanya. Buruk sangka, kemudian tajassus, riba, bukan demikian sifat orang yang beriman. Bukan demikian cara interaksi orang yang beriman. Namun sebaliknya, satrul uyub, menutupi kekurangan, tahu, ditutupi. Tidak dijadikannya sebagai materi riba. Namun ditutupi itu bukan berarti dibiarkan. Kalau itu kejelekan, kalau itu keburukan, kalau itu kemaksiatan, dia berusaha di balik layar dia melakukan perbaikan.
nasihat, saran, masukan, tak pernah berhenti untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Wataghaful, dan pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, ini akhlak mulia, ciri orang yang baik agamanya. Maka di sini dia disampaikan di antara ini disampaikan dua akhlak mulia. Ini orang yang beriman, yang betul-betul beriman. Yang pertama adalah menutup aib. Menutup aib. Aib ini boleh jadi aib fisik. Aib fisik, cacat fisik yang dia miliki tidak mudah dimiliki oleh orang lain yang dia ketahui, tidak mudah dia cerita-ceritakan. Tidak mudah dia cerita-ceritakan. Kemudian juga demikian juga aib dalam artian karakter yang buruk, pemalas dan sebagainya. Itu tidak jadikan sebagai bahan obrolan. Atau aib di sini bisa bentuknya maksiat. Itu juga tidak dijadikan sebagai bahan obrolan, namun ditutupi, tidak diceritakan. Yang tahu tidak cerita-cerita. Tapi apa itu kemudian berarti pembiaran? Bukan, ingat. Menutupi aib itu bukan berarti membiarkan. Menutupi aib itu bukan berarti membiarkan. Kalau itu kejelekan, itu kemaksiatan, maka temannya menutupi aib itu adalah nasihat dan memperbaiki. Kemudian di antara akhlak mulia orang yang beriman adalah at-taghaful. Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat. Pura-pura tidak dengar hal-hal yang bikin sakit hati, kata orang Jawa, yang nyelekit. Itu cara bergaulnya demikian. Dengan cara semacam ini kita bisa awet bergaul, awet bertetangga, awet bersahabat, awet berkawan. Manakala punya sifat taghaful, kawannya itu punya ucapan yang bikin sakit hati, maka dengar tapi pura-pura tidak dengar. Dalam bahasa kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada kawan kita punya sikap yang bikin mata kita sebel dengannya, mata kita sepet melihatnya. Nah, hal-hal yang semacam ini tidak kemudian dilihat. Lihat tapi tidak lihat, dianggap sebagai angin lalu. Dianggap sebagai angin lalu. Maka, dan ini dilakukan untuk hal-hal yang tidak berbahaya dan hal-hal yang bukan maksiat. Kalau itu berbahaya, itu maksiat, dan tidak boleh melihat hal berbahaya dibiarkan. Mendengar hal yang berbahaya dibiarkan, ya, wajib ada tindakan. Tapi jika hal itu bukan hal yang berbahaya, juga bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma bikin sakit hati kita, dia tidak dosa sama Allah, namun dosanya sama kita, karena kita sakit hati, karena kita merasa terzalimi. Kalau bisa dibuat seperti angin lalunya, maka itu yang lebih baik. Maka misalnya dan itu yang disukai oleh orang, disukai oleh normalnya orang. Tapi orang yang kemudian apa-apa dipermasalahkan, semuanya dipermasalahkan, semuanya dilihat kemudian dipermasalahkan, semuanya didengar kemudian dipermasalahkan, orang tidak akan nyaman. Tapi kalau banyak hal yang dilihat namun dibiarkan, banyak hal yang didengar namun ya sudah dimaafkan, tidak dipermasalahkan, hanya yang betul-betul keterlaluan, hal-hal yang sangat-sangat kebangetan, nah itu yang dipermasalahkan. Nah ini orang yang enak untuk jadi enak untuk jadi istilahnya berinteraksi dengannya.
Karena itu kemudian ada nasihat yang penting yang ini merupakan kiat sukses bersosialisasi, bermasyarakat, bertetangga, bersahabat, berkawan. Disampaikan ketahuilah bahasanya keimanan seorang itu tidak akan sempurna sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka derajat persahabatan yang paling minimal, derajat persahabatan, persaudaraan yang paling minimal adalah menyikapi sahabatnya dengan sikap-sikap yang dia ingin dia dapatkan dari sahabatnya. Dan tidaklah diragukan semua kita itu menunggu dan menginginkan agar orang lain yang tahu kesalahan kita menutupi kesalahan kita. Yang tahu boroknya kita, dia tutupi boroknya kita dan tidak dia cerita-ceritakan. Semua kita pingin demikian. Semua kita pingin demikian. Orang-orang di sekitar kita yang tahu borok kita, tahu jeleknya kita, tidak menceritakan boroknya kita itu pada orang lain. Itu keinginan semua kita. Jika demikian, maka berikan ini kepada orang lain. Jangan jadi orang yang suka menceritakan borok orang lain yang kita ketahui. Kita hendak ingin diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan orang seperti itu. Semua kita ingin agar kawan kita itu diam dari kekurangan dan kejelekan kita. Tidak kemudian cerita kemana-mana, tidak ngember kemana-mana, ceritakan kejelekan kita. Maka berikan hal itu kepadanya. Kita tidak mengumbar kejelekannya kemana-mana. Ketika kita tahu itu kejelekan, kita nasihati. Maka seandainya Anda tahu salah satu dari hal di atas itu terjadi, maka Anda akan merasa itu masalah besar. Seandainya kita tahu ada orang yang mengungkap borok kita, maka boleh jadi kita tidak bisa makan berhari-hari, tidak bisa nyenyak tidur berhari-hari. Maka itulah diri kita. Jika demikian, maka jangan berbuat seperti itu kepada orang lain. Maka bagaimanakah kita menunggu dari sahabat kita satu hal yang kita tidak punya tekad untuk menghindarinya? Satu tekad untuk melakukannya. Maka kita ingin agar sahabat kita tidak ngumbar borok kita, padahal kita tidak punya tekad untuk tidak ngumbar borok sahabat kita. Dan jika kita menuntut orang lain untuk melakukan satu hal yang padahal kita tidak mau melakukannya, kita ingin sahabat kita itu tidak mempublish borok kita kemana-mana, namun kitanya malah sukanya menceritakan borok dan aib orang lain. Maka jika kita punya model sikap semacam ini, maka kita termasuk dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin. Kita itu orang yang curang. Kita itu orang yang curang, yang Allah katakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Maka di antara kemudian Allah sebutkan curang dalam perdagangan. Termasuk di antara curang dalam masalah ini adalah curang dalam interaksi. Contoh curang dari interaksi tadi disampaikan. Pinginnya orang itu nutupi borok kita, namun kitanya sukanya bongkar borok orang lain. Itu namanya curang dalam interaksi. Ya, minimal interaksi itu tidak curang. Itu tadi disebut dengan minimal persahabatan, minimal persaudaraan, minimal perkawanan, minimal pertemanan itu tidak curang.
Tidak curang, itu minimalnya, bukan maksimal, itu minimalnya, itu tidak curang. Sehingga kalau tidak curang, sebagaimana kita ingin agar kawan kita tidak bongkar borok kita, maka jangan bongkar dan jangan cerita borok orang lain. Kemudian, kenapa sih ada orang yang suka membongkar borok orang lain, membicarakan kejelekan orang lain? Maka akar keteledoran dalam masalah menutupi kejelekan orang dan yang kemudian jadi pendorong untuk membongkar kejelekan orang lain itu adalah dendam atau hasad. Yang bikin orang itu tidak mau menutupi borok orang lain, maunya menjelek-jelekkan orang lain, itu dua. Dendam. Dendam itu turunan dari marah. Dendam itu turunan dari marah. Sebel, jengkel, marah itu nanti akan kemudian mengendap, endapannya namanya dendam. Ini endapannya namanya dendam. Nah, kalau orang itu sebel sama seseorang, marah dengan seseorang, kemudian marahnya mengendap jadi dendam, itulah yang mendorong orang kemudian mengubah. Kemudian setelah itu dia tahu aib seseorang, orang yang dia marah kepadanya tadi, dia akan bongkar. Yang kedua adalah dengki. Karena orang itu kok enak, saya kok susah, iri dengki dengan dia, maka dia ingin supaya nikmat yang ada pada orang itu hilang, maka caranya dengan dia bongkar aib orang itu kemana-mana. Dan ketahuilah bahasanya di antara sebab paling penting yang menyebabkan timbulnya dendam dan dengki di antara dua orang yang bersahabat dekat, ini ya, di antara dua orang yang bersahabat dekat kok jadi dendam. Padahal dulu CS ini, untang-untung ini, dua sekawan istilahnya dalam bahasa Indonesia itu, dua serumpun, tiga trio apa ya? Trio wek-wek atau trio apa gitu. Karena demikian dekatnya kok kemudian punya dendam. Maka sering-seringnya itu terjadi karena debat kusir. Itu paling seringnya ribut, tengkar dalam hal-hal yang tidak penting. Dan tidak ada yang mendorong orang untuk debat kusir. Tidak ada yang mendorong orang untuk debat kusir. Padahal debat kusir yang disebut debat kusir itu tadi hal-hal yang tidak penting lah. Sate paling enak itu kan ya gak penting gitu. Hal yang mendorong orang untuk debat kusir dalam hal semacam ini adalah keinginan untuk tampil unggul. Saya itu analisis saya lebih bagus. Saya lebih tahu dunia kuliner daripada kamu. Sehingga saya tahu kesimpulanmu tentang sate yang paling enak keliru. Kesimpulan saya betul. Jadi ingin unggul, ingin menampakkan kelebihan, biziyadatil fadli, kalau dia punya keistimewaan atau dia adalah orang yang berwawasan luas dan ingin merendahkan orang yang disangka. Karena siapa yang debat kusir dengan orang lain, itu biasanya dia akan lawan debat kusirnya itu akan dia labeli dengan bodoh, dungu, analisis yang cepat, yang cetek, atau dianggap lalai, kurang jeli, kurang teliti untuk memahami sesuatu sebagaimana apa adanya, dan ini semua adalah bentuk merendahkan orang lain. Bentuk merendahkan orang lain dan bikin marah dirinya, akhirnya berujung permusuhan. Dan hilanglah
persahabatan dan persaudaraan. Maka ini semula orang yang dekat kok jadi dendam dan bermusuhan, itu seringkali gara-gara debat kusir yang tidak perlu, gara-gara di samping itu temannya adalah guyon yang berlebihan yang melampaui batas dalam bentuk ejek-ejekan. Itu semula orang yang kawan dekat jadi bermusuhan. Itu dua hal itu. Kalau nggak karena debat kusir yang tidak perlu, akhirnya kemudian satu pihak merasa dipojokkan, merasa dibodoh-bodohkan, dia tidak terima. Akhirnya dia punya dendam, punya permusuhan. Kalau tidak ya guyon berlebihan, guyonnya pakai ejek-ejekan, pakai olok-olokan. Dan pas kebetulan ketika itu temannya yang diajak diolok-olok dalam rangka guyon ini pas tidak bolong hatinya. Pas dalam kondisi psikologi tertentu dia sangat sakit hati. Padahal kemarin biasa saja. Diajak balas ngejek. Pas lagi perasaannya ndak normal, ndak seperti biasanya. Akhirnya itu membuahkan kebencian, permusuhan, bahkan dendam. Nah itu masih bagian satu sebenarnya, namun hak lisan dalam bentuk diam. Nanti ada hak lisan dalam bentuk ucapan, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang tanya nanti saya tanyain ya. Kiat-kiat untuk menahan emosi, manajemen emosi. Ya, itu kebutuhan semua kita. Semua kita punya emosi dalam pengertian marah, sebel, jengkel, ya, panas kupingnya, itu nama lain untuk marah. Ya, dan kita tidak akan menjadi orang yang berakhlak mulia, padahal kita semua ingin orang menjadi orang yang berakhlak mulia kalau kita tidak punya kemampuan untuk manajemen marah. Manajemen marah tentu ada tiga sisi. Sebelum marah, saat marah, dan sesaat setelah marah. Maka sebelum marah tentu sikap seorang muslim semestinya adalah menghindari hal-hal yang bikin marah, menghindari kondisi-kondisi yang menyebabkan kita bikin marah. Di antara yang bikin marah tadi yang sudah disampaikan, debat kusir. Supaya tidak debat kusir, maka sadari kalau itu hal-hal yang tidak penting, bukan dosa, bukan hal yang berbahaya, tidak usah disanggah. Tidak usah disanggah. Kok kemudian terlanjurnya enggak sekali, ya sudahlah, jangan dilanjutkan. Nah ujungnya nanti debat kusir itu otot-ototan itu sudah temenan dengan marah. Demikian juga guyon yang berlebihan dengan model olok-olokan, dengan model olok-olokan itu nanti ujungnya marah. Ujungnya ada orang yang pihak-pihak yang tersinggung. Maka hindari hal-hal semacam ini. Kemudian tadi di antara manajemen sebelum marah adalah punya mendidik diri untuk punya taghaful. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri untuk hal-hal yang bikin sakit hati. Melihat yang bikin sakit hati, mendengar yang bikin sakit hati, itu sikapi dengan taghaful. Dengan pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu. Dan di antara kiatnya supaya kita tidak marah tadi juga sudah disebutkan, menjadi sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, kita tanamkan diri kita untuk punya karakter, untuk semangatnya mencari pemakluman.
Karena yang bikin marah itu kalau kita tidak punya pemakluman. Yang bikin marah itu kalau kita membaca perbuatan kawan kita, sahabat kita dengan cara baca dia menghina saya, dia merendahkan saya, dia menginjak-injak kehormatan saya. Itu dibaca dengan demikian. Sikap, ucapan, perbuatan teman ini dimaknai seperti itu. Dia menghina, dia menginjak-injak harga diri saya, dia tidak ngajeni saya, dia itu kurang ajar sama saya. Maka itu yang akan dibikin marah. Saya lagi ngomong isi pengajian tinggal tidur. Ini menghina saya ini. Nah, tidak menghormati saya ini. Kurang ajar sama saya ini. Nah, gitu. Nanti maka apa yang terjadi? Marah. Kan? Yang terjadi marah. Kenapa? Karena cara pandangnya adalah ini penghinaan. Ini menginjak-injak kehormatan. Nah, ini tidak menghargai. Ini gitu. Tapi kalau cara pandangnya adalah cara pandang cari pemakluman, mungkin di semalam ronda di kampung, semalam ronda di kampung kurang tidur, sehingga kok ada kesempatan untuk tidur dapat bagian pojok, gitu. Bagian belakang ya mumpung lah, gitu. Oh ya agak maklum, gitu. Ya, maklum. Namanya orang ronda, ya, siapa sih yang tidak ngantuk, kan? Kan jadinya maklum. Tapi kalau cara bacanya, ini menghina saya ini, tidak menghargai saya ini, maka yang terjadi adalah marah. Itu berkenaan dengan sebelum marah. Ya, kemudian saat marah, saat marah ya kita sikapi dengan mengendalikan amarah. Dan cara untuk bisa mengendalikan amarah adalah dengan pokoknya adalah faham fadilah, keutamaan, pahala orang yang nahan marah. Orang yang kuat, perkasa kata Nabi, orang yang bisa nahan marah. Orang yang bertakwa kata Allah di Al-Quran, wal kadhibina al-ghaidz. Orang yang menahan marah. Orang yang menahan marah kata padahal mampu melampiaskan kata Nabi, nanti akan kemudian disuruh milih bidadari mana yang mau mau kemudian dipilih. Sudahlah marah saya ganti bidadari. Sudah enggak, maka ada kemampuan untuk marah itu tidak meledak. Kemudian sesaat setelah marah kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa menurunkan intensitas marah kita. Untuk segera turun ya, boleh jadi pergi, kata Nabi, berwudu, atau pergi kemudian enggak lihat orang yang bikin sebel gitu. Sebagaimana Ali ketika marah dengan Fatimah kemudian milih pergi supaya tidak nanti marahnya tidak kemudian berkelanjutan namun segera turun. Enggak Pak Kris? Iya. Apakah harus sahabat dekat atau mungkin wallahu a'lam, kalau harus dekat sekali mungkin tidak, namun sahabat yang cukup dekat. Kalau sekedar kenalan mungkin gak keinget gitu. Namun yang beri syafaat orang yang beriman itu diantaranya adalah yang diceritakan di hadis, orang itu keingat dulu teman sholat jamaah subuh kita mana itu, kok nggak kelihatan, kok nggak ngumpul di sini gitu. Kemudian dia tanyakan sama teman-temannya, itu si fulan kemana? Kayaknya nyasar di neraka. Nyasar di neraka. Jadi keingat. Ya sahabat yang kemudian teman yang sampai level bisa ingat, bisa keingat. Nah itu yang kemudian Nabi ceritakan di hadis tentang syafaat itu yang kemudian dapat syafaat. Tapi kalau tidak keingat, tidak ada di bayangan memori kita, si fulan siapa, si fulan itu, si fulan siapa itu, si A, tidak ingat, belas tidak ingat, ya maka wallahu a'lam mungkin ya
kemungkinan besar nggak dapat. Karena nginget saja nggak ingat, nah, udah diingat-ingat juga nggak ingat gitu. Apalagi udah sampai nanyakan, teman kita dulu siapa yang kemana ini kok nggak kelihatan? Padahal dia udah ngumpul di surga sama teman-temannya. Ini ada teman kita yang nggak kelihatan ini. Kemana dia? Gitu. Si fulan itu, yang mana si fulan itu? Akhirnya teman kayaknya mampir ke neraka gitu. Sudah kemudian minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah katakan silahkan cari di neraka gitu. Dikorek-korek kemudian ada yang kesempit. Wah ini dia teman ini. Itu ada hadisnya yang demikian. Ada hadis yang menceritakan seperti itu. Jadi ya teman yang diingat. Gitu. Ya demikian ya kita pelajari, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.